Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Informasi dan Masyarakatan. Nama Naufal Adani, STP 5087, Prodi Teknik Masyarakatan C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis organisasi dalam mata kuliah Organizational Development. Dalam tugas ini, saya memposisikan diri sebagai seorang konsultan organisasi yang bertugas untuk menganalisis permasalahan internal dalam suatu organisasi, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan rekomendasi perubahan pada organisasi. Kasus yang saya pilih untuk dianalisis adalah kasus suap yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin pada tahun 2018 yang menjadi perhatian nasional karena melibatkan pejabat lembaga pemasyarakatan dan narapidana kasus korupsi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Kita beralih ke latar belakang kasus. Lapas Sukamiskin merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menampung narapidana, khususnya narapidana korupsi. Sebagai lembaga pemasyarakatan, organisasi ini memiliki fungsi utama untuk melakukan pembinaan narapidana, menjaga keamanan, serta memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan adil. Namun, pada tahun 2018 terjadi permasalahan serius berupa praktik suap di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dilansir dari kompas.com, praktik suap ini berkaitan dengan pemberian fasilitas khusus kepada narapidana tertentu yang memiliki kemampuan finansial. Fasilitas tersebut antara lain berupa kamar dengan fasilitas mewah, pendingin ruangan, televisi, serta kemudahan dalam memperoleh izin keluar lapas. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan antara narapidana serta menunjukkan lemahnya pengawasan dalam organisasi. Lalu kita lanjut ke bagian problem identification. Kasus suap di Lapas Sukamiskin mulai terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan praktik jual beli sel tahanan dan izin keluar lapas. Dilansir dari kompas.com, penyelidikan terhadap kasus ini telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak bulan April 2018. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin dan beberapa pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap. Menurut laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam operasi tersebut ditetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk yang pertama adalah Kepala Lapas Sukamiskin, narapidana kasus korupsi, serta staf lapas dan pejabat lapas yang lain. Dilansir dari detik.com, dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan 2 unit mobil mewah yang diduga merupakan praktik dari hasil suap di lapas tersebut. Selain itu, narapidana yang memberikan suap mendapatkan berbagai fasilitas khusus yang tidak sesuai dengan aturan, seperti kamar yang lebih nyaman, serta kemudahan dalam keluar masuk lapas. Sebagai konsultan organisasi, saya menilai bahwa permasalahan ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan internal dalam organisasi karena pelanggaran seperti ini baru terungkap setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh pihak eksternal. Lalu, bagian organisasional diagnosis. Untuk memahami permasalahan organisasi secara sistematis, saya menggunakan model diagnosis organisasi McKinsey 7S yang digunakan untuk menganalisis 7 elemen dalam organisasi. Elemen yang pertama adalah strategi. Strategi organisasi dalam mencegah korupsi belum berjalan secara efektif. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, lemahnya pengawasan internal merupakan salah satu faktor
yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan. Lalu, elemen yang kedua adalah struktur. Struktur organisasi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap pejabat lapas. Dilansir dari kompas.com, dalam kasus ini, pengawasan terhadap kepala lapas tidak berjalan secara optimal, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lalu, elemen yang ketiga adalah sistem. Sistem operasional organisasi di lapas ini belum transparan dan belum berbasis teknologi secara maksimal. Menurut laporan Kementerian Hukum dan HAM, pada saat itu, pencatatan izin keluar narapidana pada saat itu masih dilakukan secara manual, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi data. Lalu elemen yang keempat adalah staf. Beberapa petugas memiliki integritas yang rendah dan terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan kode etik organisasi. Dilansir dari kompas.com, dalam kasus ini, seorang staf lapas juga ditetapkan sebagai tersangka bersama kepala lapasnya sendiri. Lalu elemen yang kelima adalah skills. Kemampuan petugas dalam memahami etika kerja dan pencegahan korupsi masih sangat terbatas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Manajemen Publik di Indonesia, pelatihan terkait integritas dan profesionalisme memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pegawai dalam suatu organisasi. Lalu kita ke elemen selanjutnya adalah style. Style adalah gaya kepemimpinan dalam organisasi yang cenderung permisif, yaitu membiarkan pelanggaran terjadi tanpa tindakan tegas. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku pegawai dalam organisasi. Lalu, elemen yang ketujuh, yang terakhir adalah shared values. Shared values adalah nilai-nilai organisasi yang seharusnya menekankan integritas dan kejujuran, tetapi belum diterapkan secara konsisten. Menurut laporan Transparency International Indonesia, budaya organisasi memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dalam organisasi publik. Lalu kita lanjutkan ke root cause analysis. Berdasarkan hasil diagnosis organisasi, dapat disimpulkan bahwa akar penyebab utama dari permasalahan ini adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas para pegawai. Dilansir dari laporan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, kelemahan dalam sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi di lembaga pemerintah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan fasilitas narapidana juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya praktik suap. Sebagai konsultan organisasi, saya menilai bahwa jika sistem pengawasan berjalan dengan baik dan prosedur dilaksanakan secara konsisten, maka peluang terjadinya praktik suap dapat diminimalkan secara signifikan. Lalu bagaimana kita mengatasi ini? Kita harus melakukan change strategi. Untuk mengatasi permasalahan organisasi ini, saya menggunakan model perubahan organisasi Lewin yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Pada tahap unfreeze, organisasi harus menyadari bahwa perubahan sangat diperlukan. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan audit internal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Pada tahap change, organisasi mulai menerapkan sistem dan kebijakan baru. Dilansir dari Kementerian Hukum dan HAM, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: pertama, menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Yang kedua, memasang kamera pengawas atau CCTV. Yang ketiga, melakukan rotasi jabatan petugas. Yang keempat adalah memberikan pelatihan integritas kepada pegawai. Langkah-langkah tersebut
penting digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaga pemasyarakatan di kemudian harinya. Lalu pada tahap refresh yang terakhir, perubahan harus dipertahankan agar menjadi budaya organisasi. Menurut laporan Transparency International, perubahan organisasi yang berkelanjutan memerlukan sistem monitoring yang konsisten serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Lalu kita ke tahap conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus suap di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin terjadi akibat kelemahan dalam sistem pengawasan, rendahnya integritas pegawai, serta budaya organisasi yang tidak mendukung nilai kejujuran. Saya sebagai konsultan organisasi, saya merekomendasikan agar organisasi meningkatkan sistem pengawasan, lalu memperkuat nilai integritas, serta menerapkan perubahan organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi perubahan yang tepat, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerja serta mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini menjadi tugas saya dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengembangan organisasi. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.